Pada bagian yang ke-22 telah dikisahkan bahwa perasaan tidak enak Jail Singgih ternyata membawa kekuatan yang nyata, di mana Widari, istrinya, yang semula memang dikhawatirkan, telah dibawa lari oleh Manggala, bekas kekasihnya, yang hingga kini masih menyimpan perasaan cinta. Jail Singgih yang tidak mengetahui akan hal itu, dia hanya merasa curiga dengan tidak adanya Widari di rumahnya. Jail Singgih lalu mencari istrinya itu bersama Bedok dan Askom. Nah, pendengar yang budiman, inilah Bangkitnya Mayat Nini Pelet, bagian yang ke-23. Den, kita sampai di pasar, Den. Barangkali saja Widari ada di pasar sini, Den. Iya. Kalian bantu aku cari. Iya, Den. Saya juga sedang melihat-lihat. Siapa tahu saya melihat Nyi Widari sedang jalan, Den. Tapi keadaannya ramai begini, Den. Sulit juga, Den. Iya, Den. Sulit juga. Di sini juga banyak perempuan-perempuan hamil. Waduh, saya sulit mengiranya, Den. Coba kalian jalankan dokar ini ke tempat pos jaga Ki Gede Kiro. Baik, Den. Den, kita sudah sampai di pos jaga itu. Bagaimana sekarang, Den? Kenapa pos jaga itu kosong? Kemana Ki Gede Kiro dan Sanik? Mungkin mereka sedang tugas keliling, Den. Maksudku tadi, aku meminta bantuan dia. Sudahlah, kita jalan lagi. Bagus, anak bandel. Akhirnya kau berhasil membawa lari wanita ini. Kekasihmu ini memang cantik ya. Waduh. Hamilnya nampak sudah besar, anak bandel. Benar, Guru. Waduh. Dia memang sedang hamil tua. Mungkin tidak lama lagi dia akan melahirkan. Tapi sayang, Guru. Dia bukan calon anakmu, begitu kan? Benar, Guru. Walaupun bayi yang ada dalam kandungan wanita ini bukan anakmu, tapi bayi itu jika lahir nanti, bayi itu akan aku pelihara dan dia harus menjadi muridku. Guru, sekarang bagaimana dengan Widari ini? Biarkan saja dia berbaring pingsan di tempat ini. Nanti kalau sudah sadar, beri dia minum, ya. Anak bandel, kau tunggui saja wanita itu di dalam gua ini. Aku mau keluar dulu ya. Baik, Guru. Nah, aku pergi dulu, anak bandel. Iya, Guru.
cantik. Tapi kenapa kau begitu cepat memutuskan tali cintaku? Aku memang salah, Widari. Aku telah pergi lama meninggalkanmu. Aku juga mengerti kau butuh kasih sayangku. Kau memang tidak salah kalau cepat-cepat menikah dengan orang lain, meski pernikahan itu kau lakukan dengan terpaksa. Tapi Widari, percayalah, aku masih tetap mencintaimu. Karena itu, walau keadaan bagaimanapun dirimu, kau harus tetap jadi milikku. Maafkan aku, Widari. Kehilangan seorang teman. Ada apa sebenarnya kalian ribut-ribut? Ampun, Nyai. Kami telah kehilangan seorang teman. Kehilangan seorang teman? Benar, Nyai. Kawan kami yang bernama Andila telah hilang entah kemana. Padahal semalam dia tidur bersama-sama kami. Dan dia berada paling pojok di antara kami. Tapi setelah kami bangun, kami tidak mendapatkan dia lagi. Kami semua sudah mencarinya kemana-mana, Nyai, tapi tidak kami temukan. Mungkin teman kalian itu pergi, atau dia lari karena tidak betah kerja di sini. Kami rasa itu tidak mungkin, Nyai. Kami semua kerja di sini sangat senang sekali. Lalu, apa di antara kalian tidak seorang pun yang mengetahui atau melihat kemana Andila teman kalian itu? Tidak, Nyai. Tapi barangkali duga Nyai itu benar. Kalau Andila lari karena tidak betah kerja di sini. Ya. Aku yakin teman kalian itu pasti melarikan diri karena tidak betah kerja di sini. Kemungkinan besar begitu, Nyai. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya gadis bernama Andila teman mereka yang hilang itu sudah menjadi santapan Nini Pelet. Gadis itu kini sudah menjadi penghuni Gunung Kidul sebagai ular siluman. Nyai, lalu bagaimana dengan kami selanjutnya? Kalian tidak usah bingung ya. Kalian kerja saja seperti biasa. Baik, Nyai. Nah, kalian lakukanlah tugas kalian seperti biasanya. Saya akan keluar dulu. Baiklah, Nyai. Kakang Adijaya, mari kita berangkat. Mari, Nyai. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Restu, kenapa Kakang Jael Singgihmu lama sekali? Dia tidak mengabarkan apa-apa. Apakah itu berarti tidak terjadi apa-apa? Belum pasti, Nilam. Barangkali saja Kakang Jael Singgih sedang mengalami kesulitan di rumah. Jika dugaanmu begitu,
Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Ayo, mari kita berangkat. Restu, kenapa rumahmu sepi-sepi saja nampaknya? Dan dokar Kakang Jail Singgih pun tidak ada. Iya. Lagi pula, biasanya kalau mereka mendengar suara kedatangan kuda kita, mereka pasti menyambutnya. Sebaiknya kita turun saja. Barangkali mereka ada di dalam. Ayo. Tunggu, Nilam. Lihatlah pintu itu. Aneh. Kenapa pintu rumah terbuka lebar? Iya, pintu terbuka. Nilam, aku akan masuk ke dalam. Hati-hati, Restu. Aku curiga dengan semua ini. Iya, pasti di sini sudah terjadi sesuatu. Kau tunggu di sini, Nilam. Aku akan masuk ke dalam. Aneh, kenapa sepi sekali? Kakang, Kakang, Widari, aku datang. Kakang Jail Singgih. Kenapa tidak ada jawaban? Aku yakin mereka pasti tidak ada. Aku akan melihat ke kamar Kakang Jail Singgih. Pintu kamar Kakang Jail Singgih pun terbuka. Kamar ini kosong. Kemana Kakang Jail Singgih dan Nyai Widari? Restu, bagaimana? Kakang Jail Singgih dan Nyi Widari tidak ada, Nilam. Sepertinya ada sesuatu dengan mereka. Tapi Bedok dan Askom? Mereka juga tidak ada. Bagaimana kalau kita cari mereka? Memang sebaiknya begitu. Mari, Restu. Hiya! 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 Den, kemana lagi kita ini, Den? Hari sudah malam begini. Kita harus menemukan Widari. Kita jangan kembali sebelum Widari kita temukan. Iya, Den. Kami akan terus mendampingi sampai kita bertemu dengan Nyi Widari. Tapi, kemana kita harus mencarinya, Den? Kemana saja. Ke setiap desa pun boleh. Yang penting Widari aku temukan kembali. Baik, Den. Kenapa berhenti, Bedok? Tidak, Den. Tapi kuda itu yang tiba-tiba berhenti. Lihat saja, Den. Kuda itu seperti takut jalan. Takut jalan kemana? Ya, saya juga tidak tahu, Den. Bedok,
Apa itu di depan? Setan. Setan, Askom. Setan? Iya. Bukan. Itu nampaknya seperti seorang nenek bungkuk. Ya, seorang nenek bungkuk. Den Jail Singgih. Lihatlah, Den, di depan kita itu. Seorang nenek bungkuk berdiri menghalangi jalan kita. Itu, Den. Itu. Benar. Siapa nenek itu? Aneh. Kenapa malam begini dia berada di tempat seperti ini? Itu pasti setan, Den. Den. Nenek itu menghampiri kita, Den. Iya, Den. Den, aku takut. Den. Den, nenek itu sudah dekat, Den. Selamat malam. Siapa kau, nenek? Aku sedang dalam perjalanan. Entah arah jalan mana lagi yang harus aku tempuh. Aku sendiri tidak tahu lagi, karena hari sudah gelap sekali. Memangnya nenek mau kemana? Entahlah, kemana kakiku suka, aku ikuti saja. Wah, itu nyusahin diri namanya, Nek. Itu memang kemauanku. Bedok, lihatlah. Wajah nenek itu menakutkan sekali. Kalau sepintas aku lihat, wajahnya seperti bersisik, bagai kepala seekor ular. Benar, Askom. Aduh, aku tidak sadar. Tapi kenapa Den Jail Singgih tidak merasa takut ya? Entahlah. Kenapa kalian memperhatikan aku? Tidak, Nek. Tertawanya menakutkan sekali, Bedok. Iya. Nenek sekarang mau kemana? Kalau nenek mau ikut kami, ikutlah. Mari naik ke atas dokar ini. Tidak baik malam hari begini berada di tempat ini. Terima kasih. Kalau memang kau ingin mengajakku, antarkanlah aku pulang saja. Jadi, nenek ingin kembali ke rumah nenek? Iya. Kalau begitu, mari naik ke atas dokar ini, Nek. Bagaimana ini? Aduh, nenek itu diajak naik oleh Den Jail Singgih. Aduh, ini bahaya. Iya. Bedok, Askom, jalan lagi. Iya, Den. Ibu, pagi-pagi udah poco-poco. Kok nggak ngajak-ngajak? Aduh, Pak, ini bukan poco-poco. Ibu gatel. Hah? Gatel? Iya, Ibu gatel. Kena kutu air. Kutu air? Olesin dengan Kalpanax Cream. Loh, Kalpanax kan buat panu. Memang Kalpanax cair untuk panu. Tapi Kalpanax Cream, formula terbaru, ampuh dan cepat membasmi kutu air. Kalpanax Cream. Wah, Kalpanax Cream nggak panas, nggak lengket. Dan nggak bau, Bu. Loh, kok Bapak tahu? Minggu lalu habis berenang, Bapak kena kutu air juga. Hah, berenang? Sama siapa, Pak? Ayo ngaku. Oleskan saja Kalpanax Cream. Kalpanax Cream, ampuh dan cepat basmi kutu air. Produksi Kalbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nenek sebenarnya siapa? Aku tidak memiliki nama. Tidak memiliki nama? Iya. Lalu, nenek ini datang dari mana?
Atau nenek orang desa sini juga? Aku datang dari jauh. Puncak Gunung Kidul. Puncak Gunung Kidul? Nenek tidak main-main? Untuk apa aku main-main? Lalu sekarang kami harus mengantar nenek ke sana itu? Oh, tidak. Kalian mengantarku sampai di istanaku saja. Istana nenek? Iya. Apakah nenek tinggal di sebuah istana? Maksudku, gubukku. Saya pikir benar nenek tinggal di istana. Nek, masih jauhkah tempatnya, Nek? Iya, Nek. Apakah rumah nenek masih jauh? Soalnya kami juga masih ada keperluan lain, Nek. Tidak, sebentar lagi akan sampai. Nah, itu di depan sana ada jalan membelok. Kita belok ke jalan itu. Den, kita sudah berada di dalam tempat pemakaman, Den. Benar, Den. Di mana rumah nenek itu, Den? Apakah masih jauh, Den? Tidak, daerah ini adalah rumahku juga. Nek, jangan main-main, Nek. Cepatlah, beritahu kami, Nek, di mana rumah nenek. Iya, Nek. Masih untung juga kami antarkan nenek. Nenek, apakah rumah nenek masih jauh? Atau barangkali kami terlewat? Tidak, itu rumah nenek. Yang mana? Semua itu kan kuburan, Nek. Ya, kuburan-kuburan itulah rumah nenek. Beb, ya. Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Aduh, mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu, aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang.